Selamat pagi sahabat tani. Ini kita berada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupurjang. Ya, kita melihat tanaman kelompok tani. Ini ada tanaman tumpang sari antara bawang dengan petsai, atau bahasa sini disebut dengan sayur bola yang menjelang panen. Ini sayur bolanya dan juga bawang daunnya. Di masyarakat petani Selupurjang ini memang selalu membudidayakan tanaman itu secara tumpang sari antara tanaman bawang bersama petsai, atau cabai dengan bawang, atau cabai dengan seledri. Nah, hal ini dilakukan petani dalam rangka manakala memang nanti hasil petaninya, hasil panennya, bawang ini tidak mendapat harga, ya ada kemungkinan petsainya yang akan mendapat harga. Di samping itu, umur tanamnya atau umur panennya juga berbeda, sehingga ada rentang waktu panen untuk penghasilan petani. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian dalam satu hamparan pertanian juga tidak hanya semuanya ditanam dengan tanaman hortikultura jenis yang juga tumpang sari, tetapi juga ada jenis yang lain. Ya, ini kalau kita melihat di sisi kanan kita ini antara tanaman petsai dengan bawang daun. Nah, kita melihat di sebelah sisi kiri saya. Nah, sebelah sisi ke kiri saya ini nampaknya tanaman cabai keriting. Ini sudah mulai berbuah, ya. Kita melihat bahwa cukup baik nih, sudah mulai berbuah, ya. Ya, di perkiraan ini berumur di atas 3 bulanan. Ya, sudah mulai berbuah, tetapi memang ini satu hamparan ditanam dengan cabai. Ini nampaknya model monokultur yang memang hanya tanaman cabai. Ini memang kondisinya lahan memang luar biasa, sahabat tani dan penggiat pertanian, bahwa Kabupaten Rejang Lebong di daerah Selupurjang ini memang sentra dari tanaman hortikultura, ya, berupa sayur mayur. Karena di sini daerah ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Posisi kita sekarang di atas 1100 meter DVL. Salah satu di lahan kelompok tani di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupurjang. Ya, kalau kita melihat memang ini luar biasa tingkat kesuburan lahannya, cara pengelolaannya, teknik budidayanya. Cabai sudah menggunakan mulsa. Dengan menggunakan mulsa ini juga akan mengurangi daripada pengelolaan gulma, penyakit bisa diatasi, karena memang dengan mulsa ini mengurangi tumbuhnya gulma. Kemudian di samping itu juga dengan mulsa ini pemberian pupuk, ya, kalau kita melihat nih pupuk, ya, pupuk akan tersedia dengan baik, ya, tersedia bagi tanaman, tidak terjadi erosi lah, atau tidak tersedianya pupuk karena memang terkikis oleh air. Tapi dengan mulsa ini akan full dimanfaatkan oleh tanaman cabai ini. Ini memang
alam yang subur, kemudian juga cara teknik budidaya tanaman yang baik, ya, mendapat ilmu dari rekan-rekan penyuluh, kemudian masyarakat kita bisa menerapkannya, ya mudah-mudahan hasilnya akan juga baik dan juga mendapatkan harga. Tidak kalah pentingnya manakala panen ini mengenai harga dari komoditas pertanian. Ini juga menjadi suatu PR barangkali kita pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bagaimana terhadap pengendalian harga manakala nanti terjadi panen. Di samping dibutuhkan penanganan pasca panen, juga mungkin processing yang dilakukan, terutama mungkin komoditas cabai, karena cabai ini bagian dari komoditas yang dapat mempengaruhi inflasi daerah. Demikian laporan kita dari tanaman petsai, tanaman tumpang sari taman petsai dan daun bawang, ya. Kemudian di sebelahnya juga dengan tanaman cabai monokultur yang memang luar biasa. Selamat beraktivitas rekan-rekan petani semua. Salam sehat, sejahtera, dan selalu bahagia. Amin. Julujang dari Pok Tan Lestari melaporkan pagi ini.